Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa tabi'ina man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil salam jami'a wa li'il musyarik al-anwa wa al-bahar wal-bahr thumma wa susanna jami'i masyayikhina wa mu'allimina lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maqadi itu hanya satu alif ya. Namun ketika bersama-sama biasanya condong lebih panjang. Jadi ketika ngaji bersama-sama tidak usah nunggu temannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi semua seperti itu. Jangan menunggu, biasanya menunggu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu ya, tidak usah menunggu. Jadi diperkirakan satu alif. Oke, saya ulangi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Jangan sampai tawallud. Al itu biasanya ketika baca tidak ditekan atau tidak tertekan maka akan diulang le, bacaan tawallud namanya. Rabbil alamin itu tidak diperbolehkan. Jadi harus ditekan karena ini sifatnya antara rikhwa dan syiddah, mutawassit di tengah-tengah. Ya tidak rikhwa, tidak syiddah. Jadi alhamdulillah bersama. Alhamdu. 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 Oke. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
ayat 22. Al-Baqarah ayat 22. Sudah ya? Sudah semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa bina'an wa anzala minas samaa'i maa'an وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم بسورة من
syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Di ayat 23 ini sebenarnya menjelaskan tentang tantangan Allah kepada kaum Quraisy pada zaman itu, ya, karena banyak daripada mereka tidak percaya bahwa Al-Quran itu dari Allah. Jadi karena mereka tidak percaya, Allah menurunkan ayat ini. Mereka tidak percaya bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Allah. Mereka ada yang mengatakan bisa buat seperti Al-Quran. Itu hanya sihir dari Nabi Muhammad saja katanya. Jadi Al-Quran ini oleh mereka istilahnya dibilangin, ya, atau dikatakan Al-Quran itu sebenarnya karya daripada Nabi Muhammad. Makanya ditantang oleh Allah Ta'ala di ayat 22 ini. Jadi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Jika kalian wahai kaum Quraisy, itu ya. Jika kalian fi raibin masih mamang, masih ragu tentang apa yang sudah saya turunkan kepada hambaku, ya, artinya hambaku yaitu Nabi Muhammad. Apa katanya Allah Ta'ala? Faktu bisuratin min mithlih, maka datangkanlah atau buatlah kalian bisurah, satu surat saja, min mislihi, yang membandingi Al-Quran. Jangan banyak-banyak. Jadi di tantangan di ayat 23 hanya satu surat. Bahkan di ayat-ayat yang lain lebih ekstrim lagi tantangannya, lebih kecil daripada satu surat. Surat paling pendek surat apa? Inna a'tainakal kautsar Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hanya tiga ayat. Kalau kaum Quraisy mampu, ya begitu. Ayo ciptakan kata-kata atau syair atau bahasa Arab yang sebanding dengan Al-Quran. Jadi walaupun 3 ayat ini isinya sangat padat sekali, ya, dilihat dari syairnya, bahasanya itu memang beda. Jadi kalau orang Arab pegunungan atau Arab yang memang asli Arab mendengar Al-Quran ini tidak percaya kalau diciptakan oleh manusia. Kalau zauknya sudah luar biasa. Jadi orang Arab pada waktu itu ya tidak jelas, ya, istilahnya menentang terhadap Nabi Muhammad. Kenapa kok mereka menentang? Sesuatu yang baru itu memang sering ditantang. Nah, cuma Nabi Muhammad ini adalah Nabi terakhir, ya. Memang sudah yakin bahwa tidak ada lagi Nabi yang setelah Nabi Muhammad. Kemudian kalau kita baca, Nabi Muhammad adalah Nabi yang pertama diciptakan, namun paling akhir diutus oleh Allah untuk menyempurnakan agama-agama yang lain. Jadi ketika tantangan ini sudah diturunkan oleh Allah, sampai sekarang pun tidak
ada yang bisa. Bukan tidak ada yang mencoba. Nah, banyak beberapa orang yang sudah mencoba tapi sama sekali tidak bisa menandinginya. Kemudian Allah itu tidak tanggung-tanggung. Menantang itu bukan istilah satu lawan satu ya. Tapi di sini oleh Allah wad'u syuhada'akum, kata Allah, min dunillah in kuntum shadiqin. Ajaklah teman-teman kalian, semua orang yang tidak percaya tentang Al-Quran, ajak semua. Kemudian rundingkan, ya, rundingkan. Kemudian ciptakanlah semua bahasa Arab yang menyamai Al-Quran. Istilahnya kalau dikatakan sportif itu satu lawan satu. Jangan misalkan tinju ada 2 lawan 1. Bonyok yang lain ya. Jadi memang 1 lawan 1 baru sportif. Ini tidak, karena memang yang membuat Allah Ta'ala. Jelas, ayo semua kumpulkan orang-orang itu yang tidak percaya dengan Al-Quran, yang sudah menjadi ahli bahasa, kumpulkan semua. Wes ajak semua teman-temannya min dunillah, selain Allah Ta'ala, katanya Allah. Selain saya, katanya Allah. Kalau memang kalian itu benar-benar benar apa yang dikatakan oleh kami, katanya in kuntum shadiqin. Kalau kalian itu memang benar apa? Benar mengatakan bahwa Al-Quran itu karya Nabi Muhammad, maka buat suatu bahasa Arab yang menyamai Al-Quran. Ternyata tantangan itu sampai sekarang tidak bisa dan tidak ada. Ya, ini hanya istilahnya, bukan gertak-gertakan begitu yang namanya Allah Ta'ala. Jadi Allah kemudian meneruskan ke ayat 24-nya itu. Ini yang lebih memantapkan kita. Jadi kalau Allah nantang, ya tidak nanggung. Bagaimana katanya Allah? Fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin, katanya Allah. Ini langsung ayat ini ya. Fa illam taf'alu, apabila kalian itu tidak bisa. Kemudian diteruskan walan taf'alu, itu kata-kata dan kalian tidak akan pernah bisa. Ya, sudah dipastikan oleh Allah Ta'ala. Kalau kalian menantang, bisa nggak seperti itu? Ayo, saya tantang. Kalau ada yang nge-like sampai 1000, maka kepala saya digundul. Nah, begitu. Sama bisa memastikan ini kalian tidak akan bisa, dan pasti tidak bisa. Bisa nggak? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Banyak yang menjadi korban ya. Jadi mengupload suatu foto, ya fotonya itu ada yang gundul, ada yang dihilangkan di tengahnya toh, gitu ya. Di medsos kan banyak. Ini nggak ada yang tahu Facebook ini. Cuma dilihatin tiap hari yang dari luar. Paham ya? Itu kan ada. Sama bisa nggak membuat kepastian seperti itu? Barang siapa, istilahnya siapa saja teman-teman medsos, ayo yang bisa nge-like foto ini sampai 1000, maka saya akan potongan rambut seperti ini. Kalau dinantang di bawahnya, kalian tidak akan bisa. Kalian tidak akan bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena banyak terjadi begitu. Jangan macam-macam. Karena itu moral juga. Kalau nggak dilaksanakan pasti dibully. Kalau ya nggak dilaksanakan sudah nyampe 1000. Kalau pengen nggak nyampe ya 100 juta. Ya, like sampai 100 juta. Kalau nyampe baru saya akan potongan seperti foto ini mungkin. Tapi bisa
Bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil. Tapi tantangan Allah tidak seperti itu. Allah mengatakan faktu bisuratin, buat satu surat saja seperti Al-Quran. Jika kalian tidak bisa, dan tidak akan pernah bisa, katanya Allah. Ini kita sebagai mukminah ya, sampean mukminah, mukminin dan mukminat ya, orang-orang yang iman kepada Allah, ini memantapkan, ini kuncinya. Sudah tantang seperti itu. Kalau tidak bisa, katanya Allah, fattakun nar, maka takutlah kalian ke neraka. Apa neraka itu? Allati waquduhan nas, yang mana kayu neraka itu adalah manusia. Ayo, kalau kita masuk neraka berarti kita jadi kayunya. Naudzubillah min. Insyaallah kalau kita istiqomah ngaji, istiqomah menjaga agamanya Allah, kita meninggal dalam keadaan husnul. Selain manusia, apalagi kayu daripada neraka dijelaskan di sini, wal hijar, dan batu. Makanya neraka itu disediakan bagi siapa? Uiddat lil kafirin, yaitu disediakan bagi orang-orang yang kafir. Makanya kita jangan pernah mengkafirkan apa-apa yang ada di Al-Quran, di hadis, bahkan di ijma ulama. Paham ya? Di Sulam Taufik sudah dijelaskan, kalau sudah ittifaq ulama mengatakan haram, maka kita katakan haram, sekalipun kita masih melakukan itu. Contohnya apa? Banyak ya. Contoh yang sedikit itu pacaran. Bertemunya laki-laki dan perempuan bermesraan itu haram apa tidak? Jelas haram. Sudah paham ya? Itu sepakat, tidak ada yang mengatakan tidak haram. Namun masih ada nggak yang pacaran? Masih ada. Kalau kita masih pacaran itu dan kita tetap meyakini pacaran itu haram, berarti kita berdosa. Jadi harus istighfar, dan harus minta maaf ke Allah, dan harus bertaubat. Tapi kalau kita menghalalkan itu sudah berbeda. Kenapa? Kalau di Sulam Taufik dijelaskan itu termasuk i'tiqad, murtad i'tiqadi, yaitu murtad karena keyakinannya. Yaitu harrama halalan au halala harama, ya, yaitu menghalalkan perkara haram atau mengharamkan perkara haram, itu murtad i'tiqad. Kemudian Al-Quran ini berbeda dengan buku-buku yang lain. Ini terakhir ya. Kenapa kok saya bilang begitu? Di permulaan Al-Quran, di surat Al-Baqarah, di sana dijelaskan Dzalikal kitabu la raiba fihi. Di dalam Al-Quran itu tidak ada suatu hal, suatu huruf, kalimat atau apapun yang dijelaskan di dalam Al-Quran raibah, yang mamang, yang tidak pasti. Jelas, mesti jelasnya di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ada nggak di buku-buku dijelaskan? Buku ini sempurna dari cacat, jadi sudah bisa dikonsumsi secara mutlak. Karena pernah lihat novel, lihat buku bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau yang lainnya, ada perkataan terakhir, buku ini sudah sempurna, jadi tidak butuh koreksi dan yang lainnya. Ada? Tidak ada. Tapi di dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu. Ya, zalikal kitabul la raiba fihi. Di dalam Al-Quran ini tidak ada sesuatu yang lama. Aslinya shodiq, betul semua, benar semua. Tidak seperti di novel dan yang lain. Kalau di buku-buku yang lain mesti ada, nah ini tahap perbaikan atau yang lain. Tapi Al-Quran ini adalah kelebihan daripada Al-Quran yang harus benar-benar kita mantapkan dalam hati. Kita yakin atau tidak? Yakin Al-Quran itu
Satu sudah dijelaskan tadi dalilnya, Al-Quran raiba fihi. Kalau Al-Quran mengatakan haram, kita harus tegas mengatakan. Kalau Al-Quran mengatakan halal, kita harus tegas mengatakan halal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Nah, kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Akhiran ini, kalau ada salah saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.